Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari analisis perbandingan jurnal kasus pencemaran air yang terjadi di luar negeri dan di dalam negeri. Pada jurnal pertama, berjudul Kondisi Pencemaran Air Sungai Cipinang Jakarta yang ditulis oleh Satmoko Yudo dan diterbitkan oleh Jurnal Air Indonesia pada tahun 2014. Pada jurnal kedua, berjudul Pollution and Conservation of Ganga River in Modern India yang ditulis oleh Basan Rai dan diterbitkan oleh International Journal of Scientific and Research Publications pada tahun 2013. Selanjutnya adalah hasil review jurnal. Jurnal pertama, permasalahan yang dipaparkan adalah mengenai kualitas air di sepanjang Sungai Cipinang yang menurun sangat drastis. Hal ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi parameter-parameter DOD, COD, dan zat organik lainnya seperti fosfat, deterjen, dan zat organik KMNO4 jauh melebihi ambang batas baku mutu air golongan D. Zat-zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran tersebut kebanyakan berasal dari limbah rumah tangga dan juga limbah yang sangat tinggi dari kegiatan industri. Pencemaran limbah domestik, khususnya limbah rumah tangga, di sepanjang Sungai Cipinang sudah sangat mengkhawatirkan. Ini diindikasikan oleh konsentrasi bakteri E. coli yang sangat tinggi jauh melebihi baku mutu yang diperbolehkan. Pencemaran limbah domestik dan sampah tersebut disebabkan karena banyaknya pemukiman yang tumbuh sepanjang aliran Sungai Cipinang. Pada umumnya, limbah dari pemukiman masuk ke Sungai Cipinang tanpa pengolahan. Sampai sejauh ini, kondisi Sungai Cipinang masih sangat memprihatinkan. Jika dilihat dari segi kualitas pencemaran air pada saat musim kemarau, wilayah ini adalah yang terparah karena airnya berwarna hitam dan bau. Hal ini disebabkan karena wilayah di sepanjang Sungai Cipinang merupakan wilayah pemukiman, serta sebagian lagi merupakan daerah industri. Sedangkan pada saat musim hujan, sering terjadi luapan air Sungai Cipinang dan rusaknya tanggul akibat kurangnya kapasitas tampung, serta kondisi konstruksi tanggul yang masih alami. Kemudian jurnal yang kedua. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pencemaran Sungai Gangga, sungai yang dianggap suci dan bersejarah bagi penduduk India. Pencemaran Sungai Gangga ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu limbah cair dan padat yang berasal dari manusia seperti limbah rumah tangga. Yang kedua yaitu limbah industri yang banyak mengandung bahan kimia berbahaya yang berasal dari pabrik kimia, pabrik tekstil, pabrik kertas, pabrik pupuk, dan limbah rumah sakit. Faktor pencemaran yang terakhir adalah faktor agama. Saat musim festival, akan banyak sekali orang yang datang ke Sungai Gangga untuk membersihkan diri dengan alasan spiritual. Karena banyaknya orang yang datang, maka banyak pula makanan dan dedaunan yang dijadikan seserahan dan ditaburkan langsung ke Sungai Gangga, sehingga akhirnya menjadi limbah. Selain karena festival, masyarakat di sana juga memiliki tradisi untuk membakar mayat. Kemudian abu dari hasil pembakaran mayat tersebut dibuang atau ditaburkan langsung ke Sungai Gangga. Pencemaran di Sungai Gangga berdampak pada kehidupan laut, juga dapat mengganggu ekosistem sungai. Selain itu, karena masyarakat menggunakan Sungai Gangga untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci peralatan makan, menggosok gigi, dan semacamnya, ditambah dengan sanitasi yang buruk, rendahnya pendapatan, serta tingkat pendidikan yang rendah, maka besar kemungkinan masyarakat tertular penyakit disentri, kolera, hepatitis, serta diare parah yang terus menjadi salah satu penyebab utama kematian anak-anak di India. Selanjutnya adalah analisis perbandingan. Yang pertama adalah persamaan. Kedua jurnal sama-sama membahas tentang pencemaran air sungai. Kedua jurnal sama-sama memaparkan hal-hal yang terkait dengan penyebab dari terjadinya pencemaran. Kedua kasus sama-sama disebabkan karena limbah industri dan limbah domestik.
Kemudian perbedaan. Pada jurnal 1 lebih menekankan pada pembahasan tentang zat-zat yang mencemari Sungai Cipinang. Sedangkan pada jurnal 2 banyak memaparkan gerakan-gerakan yang dibentuk sebagai upaya perlindungan terhadap Sungai Gangga. Pada kasus di jurnal 2, terdapat penyebab pencemaran yang berbeda dengan kasus pada jurnal 1, yaitu karena adanya faktor tradisi keagamaan. Pada jurnal 1, tidak memaparkan secara jelas dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut, sedangkan pada jurnal 2, terdapat pembahasan tentang dampak pencemaran. Pada jurnal 1, banyak memuat tabel dan diagram, guna memperjelas data yang diperoleh. Sedangkan pada jurnal 2 tidak terdapat tabel maupun diagram. Kemudian solusi untuk kasus pada jurnal 1. Melakukan perlindungan sumber air pada situ-situ yang berada dalam wilayah DAS Sungai Cipinang. Membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, dan normalisasi aliran sungai DAS Sungai Cipinang. Kemudian, solusi untuk kasus pada jurnal yang kedua. Menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang limbah ke sungai, terutama limbah industri, karena banyak mengandung zat-zat berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Tidak membuang abu mayat dan berbagai macam seserahan yang pada akhirnya akan menjadi limbah, sehingga dapat mengganggu kelestarian sungai. Meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah. Itulah tadi hasil dari analisis perbandingan jurnal kasus pencemaran air. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.